Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Hernisa dengan NIM 120380053 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera dari kelas Manajemen Desain RB. Nah, pada tugas video ketiga ini, saya mendapatkan tugas mengenai manajemen operasional. Di tugas ini, saya diberikan studi kasus mengenai seorang investor yang mempercayai saya tentang membangun sebuah bisnis. Nah, isi dari studi kasusnya, apabila seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang kalian Anda seperti animasi, komik, ilustrasi, fotografi, videografi, dan seterusnya, dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Nah, setelah itu Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Lalu Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa ukuran 5 kali 10 meter. Soal pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama, jelaskan dalam uraian setiap bulannya. Nah, di sini saya akan berandai untuk membangun sebuah bisnis di studio desain grafis. Pada bulan pertama, saya akan mengumpulkan 3 orang partner baru saya yang terdiri dari seorang tenaga kerja terampil dan 2 orang anak SMK magang. Di sini kami akan membahas tentang persentase pembagian laba. Nah, setelah itu saya akan juga menyusun strategi yang akan digunakan, strategi pemasaran, dan juga menciptakan branding baru untuk perusahaan baru ini. Lalu saya akan menyiapkan perabotan untuk memanajemen ruangan sebesar 5 kali 10 meter yang sudah disediakan tadi, seperti dengan membeli meja atau membuat meja dari kayu bekas atau membeli meja second. Lalu setelah itu saya akan membeli kursi, kipas angin, ya yang kira-kira sesuai dengan bentuk ruangan yang disediakan oleh si investor tadi. Nah, untuk peralatan seperti komputer, saya rasa tenaga terampil dan juga tenaga SMK magang sudah memiliki komputer yang memadai untuk desain grafis. Kenapa? Karena menurut saya, seorang tenaga terampil pastinya dia sering berlatih dengan komputer yang sesuai untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan juga anak SMK, biasanya untuk mengerjakan sebuah tugas, anak SMK memiliki komputer yang mumpuni speknya untuk bidang desain grafis. Nah, untuk jaga-jaga apabila tenaga SMK tidak memiliki komputer yang mumpuni, saya akan menyiapkan dana 5 juta untuk membeli sebuah komputer bekas yang memiliki spek sesuai dengan desain grafis. Lalu saya akan membuat akun bank untuk perusahaan dan mengajukan lisensi bagi perusahaan saya dan perizinan membuka usaha, agar nantinya perjalanan usaha saya akan bisa berjalan dengan mulus. Lalu setelah itu saya akan mengumpulkan portofolio saya dan rekan-rekan saya dengan cara mencari klien pertama kami dan melakukan banyak latihan. Nah, untuk mencari klien pertama ini, kami akan awalnya mempromosikannya dari mulut ke mulut. Caranya adalah dengan bertanya, menawarkan jasa kami kepada teman-teman, saudara, dan kerabat yang berpotensi untuk menjadi klien pertama kami. Nah, setelah itu pada bulan pertama ini, kami juga akan memberikan potongan harga dan meminta testimoni dari setiap klien yang kami selesaikan. Lalu kami juga akan mengikuti komunitas-komunitas desain grafis yang ada di daerah sekitar dan media maya. Nah, sembari menunggu memperbanyak portofolio, kami akan mengikuti minimal 1 kompetisi dalam bulan pertama ini, selagi untuk menambah portofolio. Dan juga untuk tenaga terampil, saya akan menugaskannya untuk menjadi seorang coach untuk 2 tenaga SMK agar bisa meningkatkan kompetisinya yang nantinya juga akan bermanfaat bagi jalannya perusahaan. Lalu pada bulan kedua, yang akan saya lakukan adalah dengan mulai mendapatkan minimal 5 klien dalam sebulan dan mulai menggunakan layanan iklan di media sosial dan membuat website kami sendiri. Lalu kami juga akan mengikuti kompetisi desain 2 kali seminggu dan menargetkan untuk memenangkan minimal 1 kompetisi desain dalam waktu 1 bulan. Lalu kami juga akan membuat akun kursus online seperti Skillshare Premium, Udemy untuk meningkatkan skill masing-masing karyawan termasuk karyawan magang. Lalu pada bulan ketiga, saya akan melakukan evaluasi
perkembangan dari bulan pertama hingga bulan kedua. Nah, apabila ada sesuatu yang bagus akan dipertahankan dan dikembangkan. Apabila ada sesuatu yang sepertinya kurang cocok untuk perjalanan perusahaan, mungkin akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk soal kedua, pertanyaan yang A, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Kalau dari saya sendiri, apa yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang pertama? Yang pertama adalah dengan mengandalkan pelatihan, lalu mulai mengenali dan menempatkan setiap orang yang ada di perusahaan saya di posisi yang tepat dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kemampuan. Lalu dengan membuat strategi perencanaan tenaga kerja minimal 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Lalu saya juga akan melakukan monitoring, controlling, evaluasi secara berkala. Nah, hal ini untuk mengetahui apakah strategi yang saya lakukan sebelumnya selama ini bisa berjalan dengan optimal atau tidak. Lalu setelah itu, saya akan bagaimana cara saya untuk memaksimalkan modal. Yang akan saya lakukan untuk memaksimalkan modal adalah dengan merencanakan rencana bisnis lengkap dengan perencanaan finansial. Lalu saya akan memperhitungkan biaya produksi, gaji dan operasi serta biaya pemasaran dan penjualan. Lalu saya juga akan berusaha untuk memperluas koneksi, barangkali koneksi saya bisa digunakan untuk tambahan modal. Jadi dengan koneksi baru kita bisa mendapatkan tambahan modal usaha. Selanjutnya untuk memaksimalkan ruangan, saya akan menata barang-barang yang ada di perusahaan ini yang sekiranya luas tapi cukup untuk tempat-tempat seperti tempat untuk mengerjakan desain, lalu untuk meeting dan bertemu dengan klien. Lalu untuk pertanyaan yang B, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Jawabannya, untuk menemukan partner atau karyawan yang cara yang saya lakukan untuk memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan adalah dengan memaksimalkan sumber daya manusia. Caranya adalah dengan membuat target personal karir setiap karyawan dan sering melakukan komunikasi. Setelah itu saya akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan skill setiap karyawan. Nah, lalu juga saya akan menetapkan rotasi karyawan. Nah, ini tujuannya agar karyawan bisa mengembangkan skill baru dan menghargai tugas rekan-rekan kerjanya. Lalu saya juga akan mendukung work-life balance. Nah, lalu dengan ini saya akan mendorong karyawan saya untuk bekerja keras, memaksimalkan efisiensi mereka dan menyisihkan waktu dan juga energi untuk kepentingan mereka di luar pekerjaan. Lalu saya juga akan memberikan karyawan penghargaan atas pencapaian setiap individu dari mereka. Pertanyaan C, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Yang akan saya lakukan untuk mendapatkan partner atau karyawan yang baik adalah dengan mencari partner bisnis yang dulunya pernah menjadi rekan kerja atau dulu pernah bekerja sama dengan saya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya saya sudah tahu bagaimana mereka bekerja dan apa saja kebiasaan mereka saat bekerja. Nah, apakah mereka orang disiplin dan jujur atau malah orang yang suka menunda pekerjaan? Setelah itu, saya juga akan mengajak teman untuk membangun bisnis bersama, teman atau keluarga. Kenapa? Walaupun ini sebenarnya tidak begitu disarankan oleh para pakar. Kenapa? Karena jika bisnis hancur, bisa jadi pertemanan kita juga hancur. Namun, apabila kita mengajak teman yang tepat dan memiliki visi yang sama, kenapa tidak? Lalu juga saya akan mengikuti beberapa komunitas dan mengikuti grup-grup online yang mungkin anggota grupnya atau anggota komunitasnya bisa memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun bisnis dengan saya. Setelah itu pertanyaan yang D,
Apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Yang akan saya lakukan adalah dengan merancang branding yang kuat untuk perusahaan saya. Meskipun masih usaha kecil, sebuah brand yang kuat dapat meningkatkan brand awareness kepada calon pelanggan. Setelah itu, saya akan memperbanyak networking. Caranya dengan mengikuti event-event yang ada, lalu bergabung dengan komunitas, mengikuti pameran, lalu juga dengan mempromosikan kepada para kenalan saya. Lalu setelah itu saya jika perusahaan sering melakukan perjalanan dengan mobil, mungkin saya akan meletakkan stiker logo dari perusahaan saya di mobil agar setiap orang yang bertemu dengan mobil saya, mereka secara tidak sadar telah melihat iklan dari perusahaan saya. Lalu saya juga akan membuat konten pada website, Instagram, dan media sosial lain untuk mempromosikan perusahaan baru saya. Lalu juga saya akan membuat video iklan berikut dengan penjelasan produk yang saya tawarkan. Lalu saya akan bekerja sama dengan pebisnis lain dan juga menggunakan jasa endorse dari para influencer. Lalu terakhir saya akan menggunakan jasa dari Google Ads, Instagram Ads, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman pada karyawan? Hal yang akan saya lakukan untuk membangun rasa nyaman di lingkungan kerja adalah dengan menciptakan atmosfer kerja yang nyaman, lalu dengan memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan para karyawan saya, lalu juga saya akan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk mengembangkan diri mereka. Lalu juga saya akan menciptakan komunikasi yang baik antar karyawan. Pertanyaan yang F, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Yang akan saya lakukan untuk membangun rasa hormat dari karyawan saya adalah dengan berempati. Lalu saya akan berusaha untuk mengembangkan potensi saya sehingga saya bisa menjadi seorang pakar untuk sebuah keahlian tertentu. Setidaknya saya memiliki sebuah keahlian yang bisa dibanggakan. Lalu juga saya untuk mencoba atau mulai untuk bersikap tegas dan berani untuk mengatakan tidak kepada karyawan saya. Lalu saya juga akan menghargai sebuah bantuan. Jika mendapatkan bantuan, saya tidak akan segan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Lalu saya akan menghormati setiap karyawan saya sebagaimanapun posisi mereka di perusahaan. Lalu juga saya tidak lupa untuk bersosialisasi, sebab orang yang jarang bersosialisasi di tempat kerja biasanya sering disalahartikan. Untuk pertanyaan yang G, apa yang akan Anda lakukan untuk dapat membangun sifat inisiatif karyawan? Yang akan saya lakukan untuk membangun sikap inisiatif karyawan adalah dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang mengambil langkah untuk berinisiatif. Lalu saya akan memberikan contoh yang baik kepada setiap karyawan, lalu membuat checklist kemajuan karyawan, lalu menugaskan karyawan dengan tugas yang menantang, serta membuat challenge yang transparan dengan karyawan lain. Tujuannya agar karyawan lain bisa ikut termotivasi. Lalu saya akan memberikan mereka waktu untuk belajar serta membiarkan mereka mengikuti hal yang membuat mereka penasaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan untuk membangun loyalitas kepada para karyawan Anda? Yang akan saya lakukan untuk membangun loyalitas adalah dengan meningkatkan pendapatan karyawan, lalu dengan menunjukkan apresiasi saya untuk pekerjaan yang bagus. Lalu saya juga akan berinvestasi dengan pelatihan skill karyawan, lalu membagikan tujuan perusahaan secara efektif, serta dengan mengatasi karyawan yang toksik. Saya juga akan merayakan setiap pencapaian dari karyawan saya. Pertanyaan yang I, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki jejak yang baik? Yang harus saya lakukan apabila ada karyawan melakukan kesalahan fatal padahal sebelumnya track recordnya baik adalah dengan menarik nafas terlebih dahulu dan menyadari semua orang pasti pernah membuat sebuah kesalahan. Selanjutnya, saya akan memanggil karyawan yang bersangkutan dan
bertanya serta mendengarkan tanpa menjudge alasan kenapa dan menanyakan serta mendengarkan kronologi dan juga alasan kenapa hal itu bisa terjadi. Tentunya dengan tanpa menjudge. Lalu saya akan fokus pada solusi dan juga memastikan hal ini tidak akan terjadi untuk kedepannya. Setelah itu saya akan menanyakan pada karyawan bagaimana menurut mereka agar kejadian ini tidak terulang dan bagaimana solusinya agar semua ini bisa cepat terselesaikan. Dan bagaimana mereka memastikan tidak akan mengulangi hal ini lagi. Jadi saya akan melakukan evaluasi apakah peristiwa ini berkaitan dengan kesalahan perusahaan apa tidak. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain namun secara individual memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Nah, hal yang akan saya lakukan dengan mempertimbangkan pro dan kontra terhadap perbuatan tersebut. Apabila kontranya lebih banyak daripada pro, maka akan lebih baik untuk membiarkan karyawan tersebut pergi dari perusahaan. Namun, apabila pro-nya lebih banyak, mungkin manajer perlu untuk mempertimbangkan pengaturan ulang. Nah, pengaturan ulang di sini yang saya maksud adalah dengan melihat rekam jejak dari karyawan tersebut. Buatlah daftar secara detail apa dan kapan waktu spesifik kelakuan si karyawan yang tidak sopan. Setelah itu saya akan menemui karyawan yang bersangkutan dan melakukan diskusi dengannya tentang daftar dari kelakuan buruk yang telah dia lakukan tersebut. Nah, apabila karyawan tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan pihak lain, maka akan lebih baik untuk melepaskan karyawan itu. Namun, apabila karyawan tersebut mau mengerti dan mau diberitahu, maka beritahu mereka bagaimana seharusnya yang harus mereka lakukan. Berikan contoh perilaku karyawan yang baik dan minta mereka untuk menuliskan progres perbaikan diri mereka setiap harinya. Setiap minggu manajer meninjau ulang perbaikan tersebut. Apabila karyawan ternyata tidak berubah, maka manajer bisa memberhentikannya. Lakukan ini selama 4-6 minggu, karena apabila terlalu lama, maka akan membuang waktu dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah dengan mengambil pelajaran. Apabila karyawan yang bersangkutan mampu berubah menjadi lebih baik, maka manajer perlu membagikan kemajuan itu kepada karyawan lain agar yang lain dapat mengambil pelajaran pula dari pengalaman tersebut. Perlu diketahui, karyawan yang baik adalah yang memiliki kombinasi yang baik antara skill dengan perilakunya. Jika karyawan memiliki perilaku yang buruk, maka akan berdampak pada perusahaan dong tentunya. Karyawan lain, pada klien juga, dan berbagai aspek lain dari perusahaan. Intinya, jika perusahaan memiliki karyawan yang berperilaku buruk, maka akan berpengaruh pada segala aspek dari perusahaan dan tidak bisa dibiarkan. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya jelaskan, jika tidak bagaimana seharusnya menurut Anda? Jawaban saya adalah, menurut saya, sering mengganti karyawan dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Sebenarnya ada 2 penyebab dari gonta-ganti karyawan. Pertama, karena karyawan tersebut yang ingin resign. Yang kedua, karena PHK. Bagi perusahaan, melakukan gonta-ganti karyawan memberikan dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama adalah kerugian finansial tentunya. Seperti untuk membayar vendor, untuk membuka lowongan baru, melatih karyawan baru, terus memilih karyawan yang mempunyai skill sebanding dengan karyawan yang resign dan banyak lagi. Lalu juga produktivitas menurun. Hal ini disebabkan karena karyawan yang resign, maka secara otomatis tugas yang harusnya dikerjakan oleh karyawan tersebut malah dibebankan kepada karyawan lain. Hal ini berakibat pada menumpuknya pekerjaan pada karyawan lain dan menurunkan produktivitas. Lalu kemudian turunnya keuntungan perusahaan. Turunnya produktivitas akan mempengaruhi keuntungan laba perusahaan. Akan banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik dan angka penjualan pun juga pasti akan ikut merosot. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.